Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan sebuah ungkapan. Ungkapan itu ada di bahasa Jawa yang terkenal, yang bunyinya menang tanpa ngasorake. Jadi kalau bahasa Indonesianya biar semuanya tahu, yaitu menang tanpa harus mengalahkan. Nah, itu sebuah ungkapan yang sangat dalam atau sangat bermakna menurut yang saya pahami. Jadi dalam kehidupan ini kan kita menghadapi banyak masalah, persoalan, baik itu dengan keluarga ataupun orang lain. Yang masalah itu kadang bisa berbenturan, bisa menjadikan perselisihan dan lain-lain. Tapi kalau kita itu bisa memahaminya dengan baik, punya ilmunya dengan baik pula tadi, insya Allah persoalan yang mungkin seberat apapun, perselisihan yang mungkin agak lumayan, insya Allah bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dan tidak perlu kita itu adu otot atau mungkin kita itu menunjukkan kelebihan kita sehingga bisa menyalahkan saudara kita yang lain. Tidak harus seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapinya, dan insya Allah di dalam agama kita itu sudah sebenarnya menyediakan perangkat-perangkatnya. Di antaranya kalau umpama ada perselisihan, entah itu yang mana yang memulai, entah mana yang salah, kita kan diajarkan oleh Allah untuk pemaaf, wal afina ninas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain itu salah menuduh, salah memfitnah, atau salah memberitakan dan lain-lain lah, maka kita diajarkan pemaaf. Jadi santai saja, karena ingat, ada ayatnya, itu berarti kalau saya menjalankan perintah Allah itu kita dapat kebaikan, dapat pahala, paling enggak kan seperti itu. Karena perintah itu kan ada dua biasanya, perintah dari Allah, yang satunya perintah dari hawa nafsu. Sedang hawa nafsu itulah yang di situ ditumpangi setan, kan seperti itu. Kalau nafsu kita mungkin kalau disalahkan orang, dicela orang, biasanya kan tidak terima, menuntut, dan mungkin membalas dengan sikap atau kata-kata yang tidak baik biasanya, seperti itu. Tapi kalau kita ingat ayat Allah tadi, kita disuruh jadi pemaaf, sudah maafkan. Atau kalau ayat yang lain ditambah dengan mendoakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dan doakan. Sudah doakan.
ya mungkin doanya bisa saja eh, mengatakan, ya Allah, kalau apa yang dituduhkan itu terhadap saya atau kepada saya itu sesuatu yang memang benar, saya melakukan kesalahan, ya Allah, ampunilah kesalahanku itu ya Allah. Tapi kalau ternyata sebenarnya tidak, yang salah itu orang yang menuduh, ya Allah, ampunilah kesalahan saudaraku yang menuduh itu, yang mencela itu, ya Allah, ampuni kesalahannya. Dan berilah dia hidayah ya Allah, agar kembali ke jalanmu yang benar. Nah itu kan lebih enak, lebih membawa kebaikan, baik untuk kita ataupun orang lain. Sehingga tak perlu kita itu membalas, menghujat ataupun tidak terima, merutuk dan lain-lain. Insya Allah seperti itu. Maka itu kembalikan dengan istilah awal tadi, menang itu kan tidak harus mengalahkan. Dengan kita mensikapinya benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya kita menang. Dan itu sudah juga dicontohkan di Al-Quran dalam bentuk kisah nyata kan. Umpamanya kisahnya eh, Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia orang yang baik, bahkan di Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai perempuan yang terbaik di seluruh alam, orang yang paling baik. Tapi apa yang Allah berikan orang yang paling baik tadi? Allah akan memberikan seorang anak tanpa bapak. Apa yang terjadi? Fitnah itu bermunculan, berhamburan. Baik orang yang mungkin belum baik ataupun orang yang sudah baik, semuanya atau kebanyakan mengatakan bahwa Maryam itu berzina, umpamanya, mengatakan celaan keburukan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi apakah Maryam itu kalah? Salah kan tidak. Tapi dengan dasar keimanan, ketakwaannya, keilmuannya, karena dibimbing oleh Nabi Zakaria kalau nggak salah, sehingga ya jadi orang yang soleha, sehingga dikatakan ini itu tidak membalasnya, dia boleh jadi yang memaafkan. Sehingga apa, kebaikan-kebaikan itu ya, apa istilahnya itu, Maryam dapatkan, ya, pahala-pahala itu didapatkan karena kesabarannya, ketabahannya, dan kemenangan itu ada pada dirinya. Walaupun secara lahir sepertinya yang menang itu orang lain, bisa mencela, menghina hampir semua orang kan begitu. Itu lahirnya seperti itu. Tapi pada hakikatnya yang menang Maryam, menjadi orang pilihan, punya anak juga seorang yang pilihan, seorang nabi dan lain-lain kan seperti itu, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Insya Allah begitu. Jadi artinya apa? Kita pun juga bisa seperti itu kalau kita itu ingin menang dalam arti yang sebenarnya, bisa menang tanpa harus mengalahkan. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin menyalahkan kita, mendolimi kita dan lain-lain, kalau ada, itu tidak perlu kita itu membalas dengan mungkin memukulnya, mungkin melaporkannya ke kepolisian umpamanya, atau berniat ingin menjarakannya karena telah melakukan sebuah fitnah, tidak perlu, cukup kita diam, tapi dalam diam itu memaafkan, kemudian mendoakan. Dan di situ mungkin kalau istilah kita itu diam itu emas, mungkin di situ itu menjadi emas, menjadi kebaikan. Walaupun kita bisa saja
menuntut umpamanya ganti rugi karena telah mencemarkan nama baik, umpamanya telah memfitnah dan lain-lain. Mungkin bisa kita menuntut, kemudian memenjarakan orang lain karena telah melakukan kesalahan kepada kita. Tapi hasilnya ya cuman di dunia, tidak ada manfaatnya sebenarnya. Tapi kalau dengan kita itu diam, tidak membalas dengan keburukan, atau ayat yang bunyinya wa'arid anil jahili, tinggalkanlah orang-orang bodoh. Tinggalkan dalam arti nggak usah dipedulikan. Orang bodoh dalam arti bukan IQ-nya yang rendah, tapi bodoh karena dia melakukan sebuah kesalahan yang itu akan menjadi dosa baginya, dan dosa itu akan menjadi kehukuman baginya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan semakin sulit juga dia akan minta maaf karena biasanya ada rasa malu, ada gengsi, dan lain-lain. Yaitulah balasan bagi orang yang melakukan kebodohan tadi. Tapi kita menang akhirnya, tanpa harus mengalahkan, tanpa harus kita itu membuat tindakan yang ekstrim umpamanya, enggak, cukup biar saja, serahkan kepada Allah kan, istilahnya tugas kita hanya diperintahkan Allah memaafkan, mendoakan, dan tinggalkan orang-orang yang bodoh tadi. Itu tugas kita. Artinya apa? Yang lainnya biar itu tugasnya Allah, istilahnya lewat malaikatnya. Orang yang tidak baik itu seperti apa akibatnya dan lain-lain. Sehingga kita tenang, sehingga kita itu ya biasa saja kan, nggak usah apa istilahnya itu. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan kulu wasrobu walatusribu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Walaupun ini kaitannya bukan makan minum, tapi kan ada kata-kata berlebihan tadi. Jadi kita umpamanya maafkan saja, ajak yang baik kalau mau, kalau enggak ya sudah tinggalkan saja. Itu tugas kita. Jangan berlebih-lebihan dalam arti kita tambahi lagi, kita menuntutnya, kita marah-marah, kita maki dan lain-lain. Tidak usah ditambahi itu. Karena Allah melarang kita itu bersikap berlebih-lebihan. Jadi sikaplah sesuai ukurannya. Kalau Allah suruh memaafkan ya sudah maafkan, suruh mengajak kebaikan ya sudah ajak baik. Kalau itu juga tidak mau ya sudah, nggak usah dipedulikan. Ya sudah seperti itu, insya Allah. Jadi bukan hanya itu saja sebenarnya yang namanya jangan berlebih-lebihan tadi ya. Mungkin dalam hal-hal yang lain, mungkin dalam hal bicara umpamanya. Kalau kita bicara yang kita tahu ya kita bicarakan, yang baik pun boleh. Kalau tidak tahu ya sudah, nggak usah merasa tahu ditambah-tambahi. Termasuk kalau terkait dengan orang lain. Kalau kita tidak tahu orang itu sesat, orang itu keliru, orang itu ngawur, padahal kita nggak tahu, ya sudah nggak usah ditambah-tambahin. Karena Allah juga melarang, nggak usah nambah-nambahin. Kalau nggak tahu ya sudah, enggak. Kalau ingin tahu ya tanya. Jadi tanya saja, apa benar begini-begini kan. Kalau sudah istilahnya masuk ke tabayun, klarifikasi, oh ternyata tidak, enak. Dan itulah cara Allah mengajarkan kita tentang kebaikan. Sehingga kalau kita bisa menjalankan dengan baik, dengan benar, insya Allah hidup kita itu ya nyaman. Hidup kita itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh alam, menjadi kebaikan, insya Allah seperti itu. Karena Islam itu sebuah ajaran yang di dalamnya aturan agar hidup kita itu lurus, tertib, baik, dan menghasilkan sebuah kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat, insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan yang terkait bahwa
menang itu tidak harus mengalahkan. Jadi artinya kita tidak usah bingung, nggak usah resah ketika kita dipersalahkan, nggak usah terus berpikir bagaimana caranya kita membalas, mengalahkan, nggak usah. Cukup ikuti aturan Allah, nanti Allah yang akan men-setting yang orang yang mempersoalkan kita, menyalahkan kita, nanti Allah yang mengaturnya. Sehingga apakah mau dibiarkan begitu saja, apakah Allah akan menjewer, istilahnya menegur, itu biar bagian Allah, insya Allah seperti itu. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.